Aldi menatap kaca mobil yang mengkilap, refleksi dirinya tergambar sempurna di permukaan kaca itu. Pria muda berusia 30 tahun yang tampak begitu sukses, mengenakan setelan jas hitam yang terancang rapi, dengan jam tangan mewah di pergelangan tangan kirinya. Tak ada yang bisa menyangka bahwa di balik penampilannya yang sempurna, ada sebuah jurang kehampaan yang semakin menganga. Semua yang dimilikinya, rumah besar dengan pintu-pintu kayu jati, mobil-mobil mewah di garasi, dan semua fasilitas duniawi yang bisa membuat siapapun iri, tak lebih dari sekadar penutup rapuh untuk rasa kosong yang ia rasakan. Bagi banyak orang, Aldi adalah pria yang hidup dalam impian. Ia mewarisi kerajaan bisnis keluarganya yang megah, sebuah warisan yang didirikan oleh ayahnya dengan kerja keras puluhan tahun. Sebagai pewaris tunggal, segala jalan terbuka lebar baginya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik gemerlapnya kehidupan itu, Aldi merasa seperti sebuah mesin yang terus berputar tanpa tujuan. Hatinya kosong, tak ada kebahagiaan yang nyata, hanya kesepian yang terus mengikutinya. Kehidupannya dengan Tiara, sang istri, juga tak lebih baik. Mereka menikah 5 tahun yang lalu, setelah berkenalan melalui pertemuan bisnis keluarga. Tiara, wanita cantik yang berasal dari keluarga sederhana, datang dengan segala impian dan harapan. Mereka pernah jatuh cinta pada pandangan pertama, dan pernikahan mereka seolah menjadi simbol dari apa yang orang lain impikan, sebuah kisah cinta yang mengarah ke kebahagiaan abadi. Namun kenyataan tak selalu seindah itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai renggang. Tiara merasa diabaikan. Aldi, yang dulu begitu penuh perhatian dan romantis, kini lebih sibuk dengan dunia bisnisnya. Tiara, yang pada awalnya mengagumi kesuksesan Aldi, mulai merasakan kekosongan yang sama dalam hidupnya. Aldi terlalu terfokus pada angka-angka dan rapat-rapat bisnis yang tak ada habisnya. Tiara ingin lebih dari sekadar kemewahan yang dipamerkan di luar. Ia ingin perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang hangat. Namun, Aldi tidak bisa memberikannya. Di sisi lain, Aldi merasa dirinya sudah cukup dengan apa yang dimilikinya, status sosial yang tinggi, kekayaan yang melimpah, dan kehidupan yang serba ada. Tapi ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, Tiara. Ia tahu bahwa istrinya ingin lebih, tapi Aldi merasa terjebak dalam rutinitasnya sendiri. Tiara sering mengeluh tentang hal-hal kecil, betapa ia merindukan kehadiran Aldi di rumah, betapa jarang mereka berbicara tanpa gangguan pekerjaan. Namun, Aldi tidak pernah tahu bagaimana cara mengatasi semua itu. Pada suatu sore yang mendung, di sebuah kafe kecil yang terletak di tengah kota, Aldi bertemu dengan Nanda. Seorang wanita muda yang cerdas, cantik, dan penuh ambisi. Nanda bukanlah wanita biasa. Ia tidak terpesona oleh penampilan luar atau harta seseorang. Ia selalu tahu apa yang diinginkannya dalam hidup, dan semua itu berhubungan dengan satu hal, kekayaan. Bagi Nanda, hidup mewah adalah segala-galanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Aldi. Saat pertama kali bertemu, Aldi tidak terlihat seperti pria kaya yang biasa. Ia tampak sederhana dengan kemeja lengan panjang dan celana jeans yang agak lusuh. Namun, saat Nanda melihatnya mengeluarkan ponsel mewah dari sakunya, rasa penasaran pun muncul. Aldi memang terlihat sederhana, tetapi gaya hidupnya tidak bisa disembunyikan. Nanda, dengan kecerdasan dan keinginannya untuk memperbaiki hidupnya, mulai mencari tahu lebih banyak tentang Aldi. Penasaran, Nanda memulai percakapan dengan Aldi. Dengan senyum menggoda dan mata penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Aldi, kamu kerja di mana?" "Aku penasaran, kenapa kamu bisa punya barang-barang seperti ini, tapi nggak terlihat seperti orang kaya?" Aldi tersenyum tipis, agak ragu untuk mengungkapkan kenyataan. Tetapi akhirnya, ia pun membuka diri. "Sebenarnya, aku ini pewaris dari perusahaan besar. Keluarga kami memiliki banyak bisnis. Tapi, semuanya sekarang sudah hampir hancur." Nanda terkejut. Hatinya berdebar, namun rasa ketertarikan itu semakin kuat. Aldi bukan hanya seorang pria biasa. Ia adalah pewaris dari sebuah kerajaan bisnis yang besar. Semua kekayaan dan kemewahan itu kini terancam,
dan Nanda merasa bahwa dirinya mungkin bisa menjadi bagian dari masa depan Aldi yang lebih cerah, sebuah masa depan yang ia impikan. Hubungan mereka berkembang begitu cepat. Aldi yang sebelumnya terlarut dalam rutinitas hidupnya dengan Tiara, mulai merasakan kehangatan yang berbeda dengan Nanda. Nanda adalah wanita yang tahu bagaimana membuat pria merasa spesial. Dengan kecantikan dan pesonanya, ia berhasil menarik perhatian Aldi. Namun, ada yang mengganjal di hati Aldi. Meskipun ia merasa tertarik pada Nanda, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Nanda tampaknya lebih tertarik pada kehidupan mewah dan gaya hidup yang bisa diberikan Aldi, bukan pada dirinya sebagai pribadi. Namun, Aldi terus terbuai dengan perhatian yang diberikan Nanda. Ia merasa lebih hidup ketika berada di dekatnya, meskipun hatinya tahu ada sesuatu yang tidak benar. Tiara, di sisi lain, semakin merasa terabaikan. Hubungan mereka semakin renggang, dan Tiara mulai merasakan bahwa Aldi tidak lagi memedulikan kebutuhannya. Ia merasa kesepian di dalam rumah mereka yang megah, sementara Aldi semakin tenggelam dalam dunia baru yang ia bangun dengan Nanda. Aldi berusaha untuk menutupi ketidakbahagiaannya dengan terus bekerja keras, namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Keluarga mereka yang dulu begitu kuat, kini mulai mengalami kemunduran yang tidak bisa dihindari. Bisnis keluarga yang pernah menjadi kebanggaan Aldi mulai mengalami kebangkrutan. Semua yang mereka miliki, rumah, mobil, saham, bahkan nama baik keluarga, mulai runtuh begitu saja. Kehidupan mewah yang dulu menjadi penopang kebahagiaan mereka kini hanya tinggal kenangan. Aldi yang dulu dihormati sebagai pewaris yang sukses, kini harus berjuang untuk bertahan hidup. Semua yang pernah ia anggap sebagai hal yang pasti, kini lenyap dalam sekejap. Aldi yang pernah merasa tak terkalahkan, kini merasa terpuruk, kehilangan segalanya. Dan saat itulah, Nanda mulai menunjukkan wajah aslinya. Ketika mendengar bahwa Aldi kehilangan hampir semua hartanya, Nanda terkejut dan merasa dikhianati. Aldi, aku nggak bisa hidup seperti ini. Hidup miskin, aku nggak mau, kata Nanda, dengan nada kecewa dan marah. Aldi mencoba untuk meyakinkan Nanda bahwa mereka bisa melewati semua ini bersama. Namun semakin ia mencoba, semakin Nanda terlihat frustrasi dan tidak sabar. Aku nggak mau hidup susah. Aku butuh pria yang bisa memberiku apa yang aku inginkan, ujar Nanda, dengan tegas sebelum meninggalkan Aldi yang tertegun. Malam itu, setelah Nanda pergi, Aldi merasa seperti seluruh dunia telah runtuh di hadapannya. Rumah besar yang dulu dipenuhi tawa, kegembiraan, dan keceriaan, kini harus dijual. Semua yang pernah ia banggakan, semuanya yang dulu menjadi kebanggaan hidupnya, kini hanya menyisakan kenangan yang semakin memudar. Setiap sudut rumah itu seperti mengingatkan Aldi akan kegagalannya. Kegagalannya sebagai suami, kegagalannya sebagai pewaris, dan kegagalannya dalam mempertahankan dirinya sendiri. Di luar jendela, kota yang dulu tampak gemerlap dan penuh harapan kini terasa begitu sunyi. Lampu-lampu jalanan tampak redup, tidak ada lagi yang bisa Aldi harapkan. Tidak ada lagi Nanda yang dulu mengisi kesepiannya dengan kata-kata manis. Tidak ada lagi Tiara, istrinya, yang dulu selalu ada di sisinya, meskipun pada akhirnya ia merasa lebih seperti orang asing. Semuanya berakhir begitu cepat, seperti sebuah cerita yang telah selesai ditulis, tanpa ada kata-kata yang tersisa untuk dijadikan akhir yang baik. Aldi menundukkan kepalanya, menatap secangkir kopi yang telah lama mendingin di meja. Ia merasa bingung, cemas, dan penuh penyesalan. Kehidupan yang dulu tampak sempurna, kini berantakan dalam sekejap. Semua kemewahan yang pernah ia miliki, rumah besar, mobil mewah, dan kekayaan yang melimpah, sekarang tampak seperti ilusi yang tak pernah ada. Ia telah kehilangan segala-galanya, cinta, kebahagiaan, dan bahkan dirinya sendiri. Pada pagi hari berikutnya, Aldi duduk di ruang makan yang luas dan kosong. Pemandangan kota dari jendela besar rumahnya tampak begitu kecil dan tak berarti. Semua itu hanya menjadi latar belakang dari perasaan kosong yang menguasai dirinya. Ia merasakan kesendirian yang begitu mencekam. Tiara, istrinya, sudah semakin menjauh.
Setiap percakapan yang mereka lakukan terasa semakin hampa, seperti dua orang yang berbicara di dunia yang berbeda. Tidak ada lagi tawa yang menghiasi rumah itu, tidak ada lagi kebahagiaan yang terpancar dari wajah Tiara. Semua itu telah hilang. Aldi tahu bahwa ia telah kehilangan dua hal besar dalam hidupnya, Nanda, yang datang hanya untuk mengejar kemewahan, dan Tiara, yang perlahan menjauh karena ketidakpeduliannya. Nanda, yang dulu begitu berapi-api mencintainya, kini menghilang begitu saja setelah ia menyadari bahwa Aldi sudah tidak lagi memiliki apa-apa. Semua yang dulu Aldi tawarkan, kekayaan dan gaya hidup mewah, tiba-tiba menjadi tak berarti. Nanda, yang semula ia anggap sebagai wanita yang mampu memberi kebahagiaan dalam hidupnya, ternyata hanya mencari harta. Setelah Aldi bangkrut, Nanda pun pergi dengan alasan yang begitu jelas, ia tidak mau hidup dalam kemiskinan. Dan Tiara, istrinya, yang selama ini selalu mendampinginya dalam suka dan duka, kini juga mulai menarik diri. Tiara yang dulu menganggap pernikahan mereka sebagai sebuah perjalanan hidup yang penuh cinta dan kebersamaan, kini hanya bisa merasakan sakit dan kecewa. Aldi telah mengkhianatinya. Aldi telah berselingkuh dengan Nanda, wanita yang bahkan tidak peduli pada dirinya, wanita yang hanya peduli pada kekayaan dan status sosial. Tiara merasa seperti seorang wanita yang dikhianati di depan matanya. Bagaimana bisa suaminya, yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya, malah mengkhianatinya begitu saja. Aldi merasakan betapa buruknya perbuatannya. Ia merasa seperti pria yang telah jatuh dari ketinggian yang tak terbayangkan, terjerembab ke dalam lubang gelap yang tak tahu kapan akan berakhir. Kehidupan yang selama ini ia bangun dengan segala kemewahan dan keangkuhan kini hancur berantakan. Bisnis keluarga yang dulu begitu besar dan dihormati kini tinggal puing-puingnya. Semua yang dulu tampak nyata dan tak tergoyahkan, kini sudah hilang begitu saja. Tiara pun tahu semuanya. Dia tahu tentang perselingkuhannya dengan Nanda, tahu bahwa Aldi telah memilih jalan yang salah, dan kini harus menanggung akibatnya. Tiara, yang dulu begitu sabar dan penuh kasih, kini memandang Aldi dengan rasa kecewa yang mendalam. Tidak ada lagi tempat untuk kebohongan di antara mereka. Semua telah terungkap. Tiara sudah tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang sudah rusak parah ini. Suatu sore, Tiara berjalan mendekat, duduk di hadapan Aldi dengan ekspresi yang lelah. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tiara sudah tahu apa yang terjadi dengan keluarga mereka, meskipun Aldi tidak pernah bercerita banyak. Semua masalah itu terlalu besar untuk disembunyikan, dan tiada lagi kebohongan yang bisa ditutupi. Keluarga mereka sudah tahu bahwa mereka berada di ujung tanduk. Tiara duduk di hadapan Aldi dengan wajah yang lelah, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Wajahnya yang dulu cerah dan penuh semangat kini tampak pucat dan kusam. Tiara tahu bahwa pernikahan mereka telah mencapai titik yang tak bisa diperbaiki lagi. Semua kata-kata manis yang dulu Aldi ucapkan, semua janji yang pernah Aldi buat, kini hanya menjadi kenangan pahit yang semakin menambah luka dalam hatinya. Tiara tahu, meskipun Aldi masih di hadapannya, pria itu sudah tidak ada lagi. Aldi yang dulu adalah suami yang ia cintai, kini hanyalah bayangan dari pria yang pernah ia kenal. Aldi, suara Tiara terdengar berat, aku ingin bercerai. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus berada dalam hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Aldi merasa seperti sebuah pisau tajam menembus dadanya. Rasa sakit itu datang begitu mendalam, seolah mengoyak setiap lapisan hatinya. Tiara sudah tidak bisa lagi menerima dirinya. Sudah terlalu banyak yang terjadi. Terlalu banyak kebohongan yang telah ia ucapkan, terlalu banyak perasaan yang telah ia lukai. Aldi tahu, meskipun ia ingin memperbaikinya, Tiara sudah membuat keputusan yang sulit. Keputusan untuk meninggalkannya, keputusan untuk melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Tiara, suara Aldi terdengar serak. Aku minta maaf. Aku tahu aku telah mengkhianatimu. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan untuk membuatmu tetap tinggal. Tapi aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Namun, Tiara hanya menggelengkan kepalanya pelan. Kamu sudah terlalu jauh.
Kamu sudah menyakiti aku terlalu dalam. Aku sudah tidak bisa percaya lagi padamu. Aku tidak bisa hidup dalam bayangan kebohongan yang terus-menerus kamu bangun. Aldi hanya bisa menunduk, merasa hancur. Kata-kata Tiara seperti ledakan yang menghancurkan sisa-sisa harapan yang ada dalam dirinya. Tiara bukan hanya meninggalkannya sebagai istri, tapi juga sebagai seseorang yang pernah mencintainya dengan tulus. Dalam keheningan yang mencekam, Tiara berdiri dan pergi meninggalkan ruang makan itu. Pintu yang tertutup di belakangnya seperti menutup segala kemungkinan untuk kembali. Aldi terdiam, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup. Setelah Tiara pergi, Aldi merasa seluruh hidupnya terjatuh dalam kegelapan. Ia merasa seperti seorang pria yang terjebak dalam hidupnya sendiri, tanpa ada jalan keluar. Nanda sudah pergi, Tiara sudah pergi, dan yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, seorang pria yang kehilangan segalanya. Kejatuhan yang begitu dalam dan menyakitkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak ada yang bisa membantunya bangkit. Setelah percakapan yang mengiris hati antara Aldi dan Tiara, malam itu terasa begitu sunyi. Hanya suara detakan jam dinding yang memenuhi kesunyian di rumah besar yang kini tampak semakin kosong. Rumah yang sebentar lagi akan dia tinggalkan. Aldi duduk di ruang tamu, menatap foto-foto keluarganya yang tergantung di dinding. Ia teringat pada hari-hari penuh kebahagiaan yang dulu. Mereka nikmati, ketika Tiara dan dia masih tertawa bersama, ketika hidup mereka dipenuhi harapan dan impian besar. Namun, kini semuanya terasa seperti bayangan yang pudar, hilang, dan tak terjangkau lagi. Ia mengingat Nanda, wanita muda yang pernah membuat hidupnya terasa berbeda. Nanda datang bagai angin segar yang membawa harapan baru di tengah kehampaan hidupnya yang mulai mengering. Aldi merasa menemukan gairah hidup yang lama hilang ketika ia bersama Nanda. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa Nanda bukanlah wanita yang mencintainya karena dirinya. Nanda, pada akhirnya, mencintai kemewahan dan segala sesuatu yang bisa Aldi berikan padanya, sebuah kenyataan yang menyakitkan. Keputusan Tiara untuk bercerai adalah pukulan yang sangat berat. Aldi merasa lemah, tak berdaya. Tidak ada lagi ruang untuk membantah, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tiara sudah terlalu terluka, dan segala usaha Aldi untuk membujuknya hanya memperburuk keadaan. Pada akhirnya, Tiara memilih untuk pergi, meninggalkan Aldi yang sudah terjatuh dalam kehancuran. Aldi tahu, meskipun Tiara tidak mengatakan itu langsung padanya, bahwa di dalam hati Tiara, ia sudah tidak percaya lagi padanya. Aldi sudah berbuat terlalu banyak kesalahan. Tidak hanya dalam pernikahannya, tetapi juga dalam bisnis keluarga. Keluarga mereka yang dulu begitu dihormati, kini hancur karena kebangkrutan yang tak terhindarkan. Semua itu terasa seperti hasil dari pilihan-pilihan buruk yang ia buat selama ini. Namun, dalam kebingungannya, sebuah suara kecil dalam dirinya berbisik bahwa hidupnya masih bisa berubah. Aldi tahu ia harus bangkit, meskipun rasanya hampir mustahil. Ia tidak bisa terus meratap dalam kesedihan. Suatu hal harus dilakukan, dan ia tidak bisa membiarkan hidupnya berakhir dengan begitu saja. Hari-hari setelah perpisahan itu, Aldi merasa seakan terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Tidak ada pegangan, tidak ada tempat berpijak. Semua yang ia punya, semua yang ia perjuangkan, telah lenyap dalam sekejap mata. Dalam kesedihannya, ia hanya bisa menatap kosong hari-hari yang terus berjalan tanpa arti. Dunia yang dulu penuh warna kini terasa begitu kelabu, dan hidupnya seperti tak ada lagi tujuan. Perasaan itu bukan hanya sekedar kehilangan, tetapi juga keputusasaan yang begitu dalam. Seakan semua yang pernah ia cita-citakan, semua impian dan harapan yang telah ia bangun, runtuh dalam waktu yang singkat. Apa yang dulu ia miliki, harta, pasangan, dan kebahagiaan, semuanya kini hanyalah bayangan yang semakin memudar, meninggalkan hanya sepi dan kesendirian. Aldi mengingat kembali masa-masa kejayaannya, ketika ia masih bisa tersenyum di tengah kehidupan mewah dan bergelimang harta. Ia pernah merasa di puncak dunia. Namun kini, semua itu hilang begitu saja,
tak lebih dari kenangan pahit yang menyakitkan. Tiara, istrinya yang dulu sangat ia cintai, meninggalkannya karena sebuah pengkhianatan yang ia lakukan, suatu kesalahan yang tak bisa ia perbaiki, dan yang kini menghantui setiap langkahnya. Di sisi lain, Nanda, gadis muda yang selama ini menemaninya, juga pergi setelah mengetahui bahwa kondisi keuangan Aldi tak lagi seperti dulu. Nanda, yang lebih mementingkan kemewahan dan hidup serba mudah, merasa tak ada lagi yang bisa ia dapatkan dari Aldi yang kini bangkrut. Hidup Aldi bagaikan puing-puing yang tercerai-berai. Ia tak bisa lagi merasakan kebahagiaan atau kedamaian seperti dulu. Setiap hari, ia hanya hidup dalam kebingungan dan keputusasaan. Namun, meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dunia terus berputar, dan ia tidak bisa terjebak dalam kesedihan yang tanpa akhir. Dalam kelamnya hati, ada secercah pemikiran yang muncul, bahwa mungkin ia masih punya kesempatan untuk bangkit, meski dari titik terendah sekalipun. Aldi menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus larut dalam kesedihan tanpa berbuat sesuatu. Ia tidak bisa hanya berdiam diri, menunggu kehidupan untuk memberinya jawaban. Ia harus bangkit, meskipun langkah pertama terasa sangat berat. Pada suatu sore yang mendung, di tengah kegelapan pikirannya, Aldi akhirnya memutuskan untuk mencoba bertahan hidup. Tidak ada lagi harta atau kemewahan yang bisa ia andalkan. Yang ia punya hanyalah tubuh yang kuat dan semangat yang seharusnya tidak boleh padam. Ia mulai berpikir tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup, meskipun dengan cara yang jauh berbeda dari hidup yang dulu ia kenal. Keputusan itu membawanya ke sebuah pasar tradisional yang ramai. Di sana, di tengah keramaian pedagang yang sibuk dan pembeli yang berlalu lalang, Aldi bertemu dengan seorang wanita yang kelak akan mengubah hidupnya. Wanita itu bernama Ratna. Dia adalah seorang penjual gorengan yang sederhana, usianya sedikit lebih tua daripada Aldi, namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Aldi merasa tenang. Wajah Ratna yang sederhana dan tenang, serta cara dia berbicara yang bijaksana, memberi kesan bahwa hidupnya tidak tergesa-gesa, dan ia memiliki kedamaian yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ratna adalah seorang janda, suaminya dulu meninggalkannya setelah berselingkuh dengan wanita lain. Namun, meskipun hatinya pernah terluka, Ratna tidak membawa rasa marah atau dendam dalam hidupnya. Ia tampaknya telah menerima kenyataan dengan lapang dada, dan meskipun hidupnya sederhana, ada ketenangan dalam setiap kata yang ia ucapkan. Ratna tidak pernah memperlihatkan ambisi besar untuk hidup mewah atau mencari keuntungan, seperti kebanyakan orang di sekitar Aldi. Dia lebih suka menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh dengan kebijaksanaan. Pada awalnya, Aldi merasa enggan untuk terlibat lebih jauh dalam kehidupan Ratna. Ia merasa bahwa hidup sederhana seperti itu terlalu jauh berbeda dengan kenyamanan yang pernah ia nikmati. Namun, semakin ia menghabiskan waktu dengan Ratna, semakin ia merasakan sebuah kedamaian yang sulit untuk dijelaskan. Tidak ada kemewahan di sekitar mereka. Hanya ada rutinitas yang sederhana, menjual gorengan di pinggir jalan, berbicara dengan pembeli yang datang, dan menikmati waktu yang ada tanpa terburu-buru. Aldi yang dulunya seorang pria kaya raya, kini bekerja dengan cara yang jauh berbeda. Ia mulai merasa bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta dan kemewahan. Ratna mengajarkannya bahwa hidup ini lebih dari sekedar memiliki banyak barang atau mencapai kesuksesan material. Yang lebih penting adalah hati yang ikhlas, rasa syukur yang tulus, dan usaha yang dilakukan dengan tekun. Aldi mulai belajar bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hal-hal kecil, pada momen-momen sederhana yang seringkali diabaikan oleh mereka yang terperangkap dalam kehidupan penuh ambisi. Ratna tidak pernah berbicara tentang harta atau kemewahan. Bagi Ratna, kebahagiaan adalah saat ia bisa melihat orang lain tersenyum, saat ia bisa memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ia mengajarkan Aldi tentang nilai dari hidup yang sederhana, tentang bagaimana hidup dengan hati yang ikhlas, dan bagaimana merayakan setiap langkah yang diambil tanpa harus terlalu memikirkan apa yang hilang. Ratna menunjukkan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, melainkan sesuatu yang bisa ditemukan dalam ketulusan hati. Hari demi hari,
Aldi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, ia merasa lebih puas dengan apa yang dimilikinya. Kebahagiaan yang ia rasakan bukan lagi datang dari barang-barang mewah, melainkan dari kepuasan hati karena bisa berbuat baik dan membantu orang lain. Ia mulai bisa tertawa lagi, meskipun kadang tawa itu terdengar canggung, namun itu sudah cukup bagi Aldi. Ia merasa seolah-olah hatinya yang dulu terbelah kini perlahan-lahan sembuh. Kini hidup Nanda, yang dulu penuh dengan kilau kemewahan dan gemerlap dunia, kini terasa hampa. Ia tidak bisa menahan perasaan kosong yang merayapi setiap sudut hatinya. Semua yang ia kira akan membawanya ke kebahagiaan, semua yang ia harapkan dengan segala pengorbanan dan ambisi, ternyata hanya ilusi belaka. Kini, setelah sekian lama berpindah-pindah dari satu hubungan yang satu ke hubungan lainnya, ia mulai menyadari bahwa kekosongan itu tidak bisa diisi dengan materi atau kemewahan. Nanda selalu berpikir bahwa cinta bisa dibeli, bahwa kebahagiaan datang dengan kemewahan dan status sosial yang tinggi. Ia begitu yakin bahwa dengan berada di dekat pria-pria kaya, ia bisa mendapatkan semua yang ia inginkan. Tetapi setelah hubungan-hubungan itu berakhir, satu demi satu, ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat fundamental yang hilang dari hidupnya. Apa yang dulu dianggapnya sebagai puncak kebahagiaan ternyata tak lebih dari sekedar bayangan kosong, yang akhirnya hanya membuatnya semakin terasing dan tidak puas. Setelah hubungan terakhirnya yang berakhir dengan pria kaya itu, Nanda merasa hancur. Ia mencoba menata ulang hidupnya, mencari makna dan tujuan baru. Dalam kesepiannya, suatu saat ia teringat pada Aldi, pria yang dulu pernah ia tinggalkan karena alasan yang kini tampaknya begitu sepele. Aldi yang dulu ia anggap tidak cukup untuknya, kini tampak sebagai satu-satunya tempat yang mungkin bisa memberinya pengampunan, dan, mungkin, sebuah jalan kembali ke kehidupan yang lebih baik. Ia tahu, meskipun hidupnya penuh dengan kesalahan, mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dengan penuh harapan dan tekad, Nanda akhirnya memutuskan untuk mencari Aldi. Ia berharap ada kesempatan untuk berdamai dengan masa lalu, untuk mendapatkan secercah kasih sayang yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun, ketika Nanda menemui Aldi, ia merasa dunia seakan berhenti berputar. Aldi yang dulu selalu ada untuknya kini tampak berbeda. Aldi yang kini hidup bahagia dengan Ratna, seorang wanita sederhana yang penuh kebijaksanaan, tidak lagi menanggapi Nanda seperti dulu. Aldi menatapnya dengan tatapan yang penuh ketegasan. "Aku sudah belajar banyak," kata Aldi dengan suara yang tegas, namun penuh kedamaian. "Cinta bukan tentang uang, bukan tentang kekayaan atau status sosial. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, ke kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati, dan itu tidak bisa dibeli dengan segala hal yang dulu kita anggap penting." Mendengar kata-kata Aldi yang begitu tegas, Nanda merasa seakan terlempar kembali ke masa lalu, kembali ke dunia yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Ia berusaha menjelaskan semuanya, berharap bisa mengubah keputusan Aldi, tetapi semua usahanya sia-sia. Aldi yang kini telah menemukan jalan hidupnya, tak bisa lagi dipengaruhi oleh ambisi dan keserakahan yang dulu menguasai hidup mereka. Ratna, wanita sederhana yang telah mengajarkan Aldi tentang arti hidup yang sesungguhnya, kini menjadi pendamping hidup yang setia, dan itu adalah kebahagiaan yang tak bisa digantikan dengan apapun. Di sisi lain, kehidupan Nanda semakin memburuk. Apa yang dulu ia anggap sebagai kemenangan, kehidupannya yang penuh dengan pria kaya dan kesenangan duniawi, sekarang terasa seperti penjara yang membelenggunya. Ia tahu bahwa hidupnya yang penuh dengan ambisi dan keinginan untuk terus mengejar materi kini mulai berantakan. Hubungannya dengan pria kaya itu berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam, dan segala yang pernah ia impikan kini hanya menjadi kenangan pahit yang terus menghantuinya. Setiap pilihan yang ia buat, berdasarkan pada ambisi dan keinginan untuk hidup mewah, kini membawanya ke dalam labirin penyesalan. Nanda mencoba mencari cara untuk bangkit, untuk memperbaiki semuanya. Ia kembali ke dunia bisnis, mencoba membangun sesuatu yang bisa memberinya kebanggaan dan keberhasilan. Namun, karma seakan mengejarnya dengan cara yang tak terduga.
Bisnis yang ia bangun dengan pria kaya itu runtuh dengan cepat. Keuangan mereka terjerat dalam krisis yang tak terhindarkan. Segala yang pernah ia banggakan, rumah mewah, mobil-mobil berkilau, dan kehidupan sosial yang penuh dengan pesta, hancur dalam sekejap. Semua yang dulu ia miliki lenyap, meninggalkan hanya kenangan yang semakin kabur. Nanda yang dulu merasa tak terkalahkan, kini hanya bisa menatap dunia dengan perasaan kecewa yang dalam. Namun, hidup tidak pernah memberi kesempatan kedua untuk mereka yang terus terjebak dalam kebohongan. Setelah segala upaya yang ia lakukan untuk kembali ke Aldi dan mencari pengampunan, Nanda merasa seolah-olah hidupnya benar-benar kehilangan arah. Ia mengingat kembali kata-kata Aldi yang sangat dalam maknanya, kata-kata yang kini terasa semakin nyata bagi dirinya, cinta bukan tentang uang. Aku sudah menemukan apa yang benar-benar penting dalam hidupku, dan itu bukan sesuatu yang bisa kau beli. Nanda yang tidak pernah belajar untuk mencintai dirinya sendiri, yang terlalu lama terbuai dalam gemerlap dunia, akhirnya mulai menyadari bahwa selama ini ia telah kehilangan hal yang paling berharga, cinta sejati. Ia terlalu fokus pada hal-hal yang tampak indah di luar, pada kehidupan yang penuh dengan materi, tanpa pernah memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin, dari rasa syukur, dan dari cinta yang tulus. Saat Nanda akhirnya kembali berusaha untuk mendekati Aldi, berharap mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki semuanya, kehidupan memberikan pukulan yang lebih keras. Nanda terlibat dalam sebuah kecelakaan yang merenggut sebagian besar hidupnya. Kecelakaan itu bukan hanya merusak fisiknya, tetapi juga menghancurkan sisa-sisa kehidupannya yang sudah hancur. Setelah berjuang untuk mendapatkan segala yang diinginkannya, ia kini terbaring di rumah sakit, terluka, dan kehilangan arah. Bisnis yang ia bangun bersama pria kaya itu akhirnya benar-benar runtuh. Semua hubungan yang ia harapkan bisa memberinya kebahagiaan, kini hanya menyisakan kehampaan. Nanda merasa hidupnya telah berakhir, dan segala yang ia impikan hanyalah kenangan pahit yang terus menghantuinya. Ia kini tinggal di dunia yang sepi, tanpa teman, tanpa cinta, dan tanpa harapan. Semua yang ia miliki dulu hanyalah ilusi, dan kini ilusi itu runtuh begitu saja. Di sisi lain, Aldi dan Ratna hidup bahagia dalam kesederhanaan yang mereka pilih. Aldi yang dulu tenggelam dalam dunia materi, kini mengerti bahwa hidup yang sejati adalah tentang menghargai hal-hal kecil, tentang menemukan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari yang sederhana. Ratna, wanita yang mengajarkan Aldi tentang cinta tanpa pamrih, kini menjadi pendamping hidup yang setia. Mereka menjalani hidup tanpa dibayangi oleh keserakahan atau ambisi duniawi. Mereka tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kekayaan atau status, tetapi dengan cinta yang tulus dan kehidupan yang sederhana. Aldi yang telah bangkit dari keterpurukan kini bisa merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di masa lalu. Ia mengerti bahwa cinta sejati bukanlah tentang apa yang bisa dibeli atau dicapai, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi tanpa mengharapkan balasan, tentang bagaimana kita bisa mencintai dengan hati yang ikhlas. Bersama Ratna, Aldi merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bahagia dengan diri sendiri, bahagia dengan orang yang ia cintai, dan bahagia dengan kehidupan yang sederhana namun penuh makna.